Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal bahasa Indonesia. Ini adalah pelajaran kelas 6 bab 1 kurikulum merdeka. Apakah kalian sudah siap? Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, perhatikan cerita berikut untuk menjawab soal selanjutnya. Pohon jati ajaib. Bayu adalah seorang anak yang malas. Ia selalu mencari cara mudah untuk mendapatkan uang. Di belakang rumahnya, ada sebatang pohon jati tua yang sangat besar. Bayu berpikir untuk menebangnya dan menjual kayunya. Malam itu Bayu bermimpi. Pohon jati itu berbicara kepadanya. Aku telah berdiri di sini selama ratusan tahun. Aku melindungi mata air agar tidak kering. Akarku menahan tanah agar tidak longsor. Banyak burung bersarang di ranting-rantingku. Jika kamu menebangku, semua akan berubah. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Ia teringat nasihat kakeknya bahwa alam adalah sahabat yang harus dijaga. Paginya, Bayu tidak jadi menebang pohon jati. Sebaliknya, ia mengajak teman-temannya untuk menanam bibit pohon di lahan kosong di dekat desa mereka. Bayu menyadari bekerja keras untuk menjaga alam jauh lebih berharga daripada uang yang instan. Sekarang pertanyaannya nomor 1. Tema cerita di atas adalah A. Persahabatan sejati, B. Pentingnya pendidikan, C. Menghargai alam dan bekerja keras, D. Keajaiban mimpi. Jawabannya apa anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Menghargai alam dan bekerja keras. Nah, anak-anak, tema itu adalah ide pokok cerita. Jadi pada cerita ini itu berfokus pada perubahan sikap Bayu yang akhirnya menghargai alam dan memilih untuk bekerja keras, yaitu menanam pohon dengan temannya daripada mengambil jalan pintas, yaitu menebang pohon. Nomor 2. Amanat atau pesan moral yang paling sesuai dengan cerita pohon jati ajaib tadi adalah titik-titik. A. Jangan percaya pada mimpi. B. Bekerja keraslah agar bisa membeli apa saja. C. Uang lebih penting daripada alam. D. Jagalah alam dengan bekerja keras karena ia adalah sumber kehidupan. Jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah D. Jagalah alam dengan bekerja keras karena ia adalah sumber kehidupan. Nah, anak-anak, amanat itu adalah pesan moral yang terdapat pada cerita. Nah, dari cerita ini kita diajak untuk menjaga alam dan melakukannya dengan cara bekerja keras, yaitu menanam pohon tadi ya. Nomor 3, konflik yang dialami oleh tokoh Bayu adalah titik-titik. A. Ia ingin melawan nasihat kakeknya. B. Ia bertengkar dengan teman-temannya. C. Ia bimbang antara keinginan mendapatkan uang instan dengan menjaga alam. D. Ia takut dengan suara pohon jati. Jawabannya adalah C. Ia bimbang antara keinginan mendapatkan uang instan dengan menjaga alam. Nomor 4, anak-anak perhatikan dulu formulir pendaftaran ekstrakurikuler di atas. Kolom tempat tanggal lahir diisi untuk titik-titik. A. Mengetahui usia pendaftar. B. Mengetahui zodiak pendaftar. C. Mengetahui tanggal lahir teman. D. Mengetahui alamat rumah. Jawabannya apa anak-anak? Iya, pintar. Jawabannya adalah A. Mengetahui usia pendaftar. Jadi pada formulir pendaftaran itu biasanya terdapat tempat tanggal lahir kita karena bertujuan untuk mengetahui usia kita. Nomor 5, anak-anak perhatikan formulirnya masih sama seperti sebelumnya. Nah, tujuan utama dari formulir di atas adalah titik-titik. A. Untuk mencatat data siswa. B. Untuk mengumpulkan data siswa yang ingin mengikuti kegiatan. C. Untuk mendata siswa yang tidak masuk sekolah. D. Untuk mendata siswa yang sudah lulus. Jawabannya adalah B. Untuk mengumpulkan data siswa yang ingin mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nomor 6, anak-anak perhatikan formulirnya masih sama seperti sebelumnya. Jika kalian lahir di Bandung pada tanggal 12 Mei 2012, cara kalian mengisi formulir tersebut adalah, nah anak-anak perhatikan jika mengisi tempat tanggal lahir itu biasanya adalah nama kota kalian dulu ya. Nah di sini Bandung, jadi Bandung kemudian
kita beri tanda koma, Bandung, koma, kemudian ini lahirnya tanggal 12 Mei 2012. Jadi Bandung, 12 Mei 2012. Jawaban yang paling benar adalah D. Nomor 7. Bagian dari surat resmi yang menunjukkan identitas lembaga atau instansi yang mengirim surat adalah titik-titik. A. Nomor surat, B. Kepala surat atau kop surat, C. Lampiran, D. Salam pembuka. Jawabannya adalah B. Kepala surat atau kop surat. Nah, kepala surat atau kop surat ini menunjukkan identitas, misalnya sekolah ya, nama SD-nya. Seperti itu anak-anak. Biasanya ada juga lambang dari instansi atau lembaga yang mengirim surat. Nomor 8. Perbedaan utama antara surat resmi dengan surat pribadi dilihat dari isinya adalah titik-titik. Yuk kita cari satu persatu. A. Surat resmi berisi informasi pribadi, sedangkan surat pribadi berisi informasi penting. Nah, ini salah ya anak-anak, ini terbalik. Surat resmi itu berisi info penting, sedangkan surat pribadi itu berisi informasi pribadi. Kemudian yang B, surat resmi berisi informasi penting dan formal, sedangkan surat pribadi berisi hal-hal yang sifatnya personal. Ini benar. Yang C, surat resmi selalu lebih panjang dari surat pribadi. Ini salah. Biasanya surat resmi itu langsung ke intinya, jadi lebih pendek, sedangkan surat pribadi itu lebih panjang. Yang D, surat resmi tidak boleh menggunakan bahasa yang sopan. Ini salah. Surat resmi menggunakan bahasa yang sopan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9, anak-anak perhatikan dulu surat resmi di samping. Tujuan utama surat resmi yang diberikan oleh Kepala SDN Bahagia adalah titik-titik. Yuk kita lihat dulu anak-anak pada surat SDN Bahagia. Nah, di situ tertulis, dengan hormat kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri rapat kenaikan kelas. Nah, yuk kita lihat jawabannya. Yang A, untuk menyampaikan kabar kepada orang tua murid. Ini bisa, tapi kabar apa? Kurang jelas. Jadi A kurang tepat. B, untuk mengundang orang tua murid agar hadir di sekolah. Iya, ini juga benar, tapi hadir itu untuk apa? Tujuannya belum tersampaikan. Jadi B kurang tepat. Yang C, untuk memberitahukan kenaikan kelas siswa. Nah, ini benar. Jadi jawabannya adalah C. Jadi surat ini bertujuan untuk memberitahukan kenaikan kelas. Nomor 10, yang merupakan ciri khas dari surat pribadi tetapi tidak ada pada surat resmi adalah titik-titik. Yuk kita lihat satu persatu. Yang A, terdapat kop surat. Ini adalah ciri surat resmi, jadi salah. B, terdapat nomor surat. Ini juga ciri surat resmi, bukan pribadi, jadi salah. Yang C, menggunakan sapaan akrab seperti sahabatku. Nah, ini ciri surat pribadi yang tidak ada di surat resmi, jadi benar ya. Kemudian yang D, ditujukan kepada individu. Ini surat resmi bisa, surat pribadi juga bisa. Jadi jawaban yang paling benar adalah C anak-anak. Menggunakan sapaan akrab seperti sahabatku. Ini hanya ada di surat pribadi, tidak ada di surat resmi. Nomor 11, jika kamu ingin mengundang teman-temanmu ke acara ulang tahun, jenis surat apa yang paling tepat kamu gunakan adalah titik-titik. A, surat resmi, B, surat pribadi, C, surat dinas, D, surat edaran. Anak-anak perlu tahu surat ulang tahun itu adalah surat yang tidak resmi, jadi surat pribadi. Jawabannya B. Nah, sekian latihan soal kita pada kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya anak-anak.